مطمئنی رفته فوتبال؟ ببخشید اون بود سرم از آقا دست درد نکنید اون سر بگیرش. Halo penikmat film, semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Kita akan menyimak sebuah film dari negeri Iran produksi tahun 2006 dan disutradarai oleh Jafar Panahi. Film ini berjudul Offside. Film dibuka dengan menceritakan kegusaran seorang kakek tua yang mencari putrinya. Lalu dilanjutkan dengan adegan yang menggambarkan perjuangan gadis cantik muda yang menyamar menjadi seorang pria. Dengan menggunakan topi menutupi rambutnya serta coretan 3 warna bendera Iran di pipi, sang gadis pun nekat mendekati stadion. Di film ini juga diceritakan bagaimana diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh penjual tiket yang menaikkan harga tiket menjadi beberapa kali lipat kepada perempuan. Alhasil, perjuangan si gadis menemui kegagalan. Ia lalu ditangkap polisi dan diamankan di luar pintu masuk tribun. Ternyata si gadis tidak sendirian. Ada 6 gadis lain dengan karakter berbeda yang kena sial serupa. Gadis pertama adalah seorang yang tomboy. Logat bahasa dan mimik tubuhnya menandakan gadis ini bertipikal keras kepala dan banyak bicara. Gadis kedua adalah seorang pemain sepak bola wanita yang berposisi sebagai striker. Gadis ketiga, seorang remaja manja yang tak henti-hentinya menangis karena terpisah dari pamannya. Gadis keempat adalah seorang wanita terpandang dan terpelajar di Teheran. Sementara gadis terakhir adalah seorang perempuan konyol yang menyamar memakai pakaian militer agar bisa masuk ke stadion. Konyolnya, gadis ini tertangkap karena dia menduduki kursi yang dikhususkan untuk para perwira. Padahal, pakaian yang ia kenakan adalah pakaian tentara biasa. Tentu saja hal ini membuat pihak keamanan curiga dan menangkapnya. Berkumpulnya para cewek gila bola ini ternyata membuat polisi yang menjaganya menjadi panas kupingnya. Dengan dialog-dialog jenaka, sang penulis naskah Asad Merastin dan Jafar Panahi pun mampu menggambarkan kegusaran sang tentara dan perseteruannya dengan para gadis. Ya, Panahi sendiri memang pintar dalam mengatur naik turun dialog dalam sebuah adegan. Usai berseteru, akhirnya sang gadis tomboy dan sang tentara bisa akur dan akrab. Dialog-dialog kritik terhadap rezim kembali dilakukan. Hal ini dimulai dengan sang gadis yang tiba-tiba mendekati sang tentara dan bertanya, mengapa perempuan tidak boleh ke stadion dan duduk di tribun bersama penonton pria. Si tentara hanya menjawab, kenapa kamu keras kepala sekali? Tidak boleh ya tidak boleh, tegas sang tentara. Lalu mengapa wanita Jepang bisa menonton pertandingan di stadion Iran? Tanyanya lagi. Kalimat ini adalah sindiran Panahi yang memaparkan fakta bahwa wanita Jepang diizinkan oleh rezim hadir di stadion saat Iran menjamu Jepang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2006. Si tentara hanya menjawab ya karena mereka adalah orang Jepang, bukan orang Iran, sembari memalingkan mukanya dari sang gadis. Si gadis makin penasaran dan bertanya kembali. Jadi masalah saya adalah karena saya lahir di Iran. Jika saya lahir di Jepang, saya pasti bisa menonton sepak bola. Si tentara hanya berkelit dan mengatakan bahwa para gadis Jepang tersebut tidak mengerti dan tidak tahu kerumunan dan sumpah serapah yang dilemparkan oleh penonton Iran. Itu sebabnya mereka dibolehkan nonton di stadion.
Di Iran, salah satu alasan dilarangnya perempuan hadir di stadion adalah karena takut terpengaruh sikap kaum pria yang terkadang melakukan sumpah serapah cacian dan makian saat pertandingan berjalan. Secara cerdas, Panahi mampu membuat berbagai kondisi yang mengikat perempuan Iran itu sebagai sebuah lelucon. Fenomena terbaru di Iran adalah pertandingan sepak bola yang dijadikan cara efektif sebagai aksi protes menentang rezim. Bahkan dalam hal kebebasan berekspresi, stadion pun hampir sama pentingnya dengan internet. Ini karena polisi tidak bisa menangkap ribuan orang sekaligus. Siaran televisi tentang sepak bola pun biasanya digunakan sebagai panggung untuk resistensi. Mereka menunjukkan spanduk ke kamera dan menyanyikan lagu-lagu protes yang dalam beberapa pertandingan selalu disiarkan tanpa suara. Rezim pun enggan hal ini mempengaruhi kaum perempuan di sana. Sebenarnya banyak sekali hal menarik lain dari film Offside ini dengan banyaknya pesan feminisme yang diselipkan. Film ini juga menuai pujian di negara-negara barat, kendati tidak ditayangkan di negaranya sendiri. Setelah menjadi nominator dalam Festival Film New York dan Toronto tahun 2006, di tahun yang sama film ini mampu menyabet Silver Bear di Festival Berlin. Meski begitu, sampai sekarang film ini tidak pernah bisa ditayangkan di Iran. Terima kasih sudah menyimak Layar Tancap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.